Kadang saya suka heran, kenapa ya ada orang yang kelihatannya hidupnya biasa-biasa aja, tapi kok tabungannya bisa tebal. Mereka nggak pamer, nggak pakai barang branded, tapi entah bagaimana hidup mereka terasa stabil. Sementara banyak dari kita yang kerja dari pagi sampai malam, masih sering ngos-ngosan tiap akhir bulan. Gajinya naik, tapi entah kenapa, rasanya tetap aja nggak cukup. Harga kebutuhan makin tinggi, sewa rumah, bensin, sembako, semuanya naik pelan-pelan, tapi pasti. Dan di tengah tekanan itu, kita sering dengar cerita, ada orang-orang di luar sana, terutama dari komunitas Tionghoa, yang bisa tetap bertahan bahkan makin maju. Padahal cara hidup mereka kelihatannya sederhana banget. Mereka nggak heboh bicara soal investasi ini itu, nggak sibuk pamer portofolio, tapi tahu-tahu bisnisnya tumbuh, tabungannya kuat, dan hidupnya tenang. Ada sesuatu dalam cara mereka berpikir dan mengelola uang yang berbeda. Sesuatu yang sering luput dari perhatian kita karena kita sibuk mengejar hasil, bukan pola. Mungkin kamu juga pernah mikir begini, kenapa ya mereka bisa kaya tanpa kelihatan berjuang mati-matian? Atau bahkan, apakah memang mereka lebih beruntung dari kita? Padahal kalau kita mau jujur, sebagian besar dari mereka bukan lahir langsung kaya. Banyak yang mulai dari bawah, tapi pelan-pelan membangun kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi justru jadi fondasi kekayaan mereka. Dan disitulah letak rahasianya. Bukan di angka besar, tapi di cara berpikir kecil yang konsisten. Bukan di kerja keras semata, tapi di cara mereka memandang uang. Bukan sebagai alat untuk memuaskan ego, tapi sebagai benih yang harus ditanam dengan sabar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa mereka bisa kaya, tapi apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka menabung dan berpikir soal uang. Mungkin di balik kesederhanaan itu, ada pola pikir yang selama ini kita abaikan. Dan begitu kita paham polanya, hidup finansial kita bisa berubah bukan karena keberuntungan, tapi karena kesadaran baru yang tumbuh pelan-pelan dari dalam diri sendiri. Saya masih ingat satu fase dalam hidup saya, waktu di mana setiap akhir bulan rasanya seperti menghadapi ujian nasional. Tanggal muda terasa seperti pesta, tapi begitu masuk tanggal 20, mulai deh kalkulator dan catatan utang jadi sahabat terbaik. Lucunya, saya nggak merasa boros. Saya pikir waktu itu semua pengeluaran saya wajar. Makan di luar, sesekali ngopi di kafe, beli baju baru kalau diskon. Tapi entah kenapa, uang tetap aja cepat hilang. Saya bahkan sempat berpikir, mungkin masalahnya di gaji. Kalau gaji saya naik, semua pasti beres. Tapi waktu gaji benar-benar naik, rasanya tetap sama. Tekanan finansial nggak hilang. Dan anehnya, gaya hidup malah ikut naik tanpa saya sadari. Sampai suatu hari saya ngobrol sama teman lama, seorang pengusaha kecil keturunan Tionghoa. Namanya Hendra. Usianya nggak jauh beda dari saya, tapi hidupnya kelihatan jauh lebih tenang. Saya tanya iseng, bro, gimana sih kamu bisa tetap punya tabungan segitu banyak padahal bisnismu juga naik turun? Dia cuma senyum, lalu bilang pelan, saya nggak fokus nabung uangnya, saya fokus nabung kebiasaannya. Kalimat itu terdengar aneh waktu itu, tapi perlahan mulai masuk akal. Hendra cerita, keluarganya dari kecil selalu menanamkan kebiasaan sederhana. Setiap kali dapat uang, berapapun jumlahnya, sebagian langsung disisihkan, bukan disisakan. Beda jauh sama kebiasaan saya yang selalu berpikir, nanti aja nabung kalau masih ada sisa. Dan kenyataannya, sisa itu jarang sekali benar-benar ada. Dia juga bilang sesuatu yang membuat saya benar-benar diam. Bagi kami, uang itu bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diberi tugas. Kalimat itu nempel banget di kepala saya. Diberi tugas, artinya setiap uang yang masuk harus punya tujuan. Bukan cuma buat bayar ini itu, tapi juga buat menyiapkan masa depan. Setelah ngobrol itu, saya mulai pelan-pelan berubah. Saya nggak langsung jadi rajin menabung atau punya investasi besar, tapi saya mulai dengan hal kecil. Menentukan tujuan untuk setiap pemasukan. Misalnya, 10% untuk tabungan darurat, 5% untuk belajar hal baru, dan sisanya baru untuk kebutuhan harian. Awalnya berat, apalagi saat kondisi keuangan lagi pas-pasan. Tapi makin lama saya sadar, bukan jumlahnya yang penting, tapi kebiasaannya. Kebiasaan menahan diri, kebiasaan berpikir panjang, kebiasaan menghormati uang, itu yang selama ini hilang dari diri saya. Dan sejak itu, cara saya melihat uang berubah. Saya nggak lagi menunggu uang lebih untuk mulai menabung. Saya justru menabung dulu, baru menyesuaikan gaya hidup dengan sisanya. Aneh tapi nyata, hidup jadi lebih tenang. Mungkin karena sekarang saya punya arah. Dan setiap kali saya ingat obrolan dengan Hendra itu, saya sadar, selama ini saya bukan kurang uang, tapi kurang sadar bagaimana memperlakukannya. Dari situ saya mulai belajar bahwa trik menabung orang Tionghoa bukan soal angka besar, tapi soal pola pikir kecil.
yang dilakukan terus-menerus, tanpa drama, tanpa pamer, tanpa alasan. Mereka enggak menunggu kaya untuk disiplin. Mereka disiplin dulu, baru kekayaan datang perlahan. Dari pengalaman itu, saya mulai memahami satu hal penting. Orang Tionghoa tidak menabung karena takut miskin, tapi karena mereka menghormati uang. Itu dua hal yang kelihatannya mirip, tapi sebenarnya jauh berbeda. Kita sering menabung dengan rasa takut kekurangan, takut darurat, takut nggak bisa survive. Tapi mereka menabung dengan rasa hormat. Bagi mereka, uang bukan sekadar alat tukar, tapi energi yang harus dijaga agar terus mengalir. Dan supaya bisa mengalir, energi itu tidak boleh dihabiskan sembarangan. Cara berpikir seperti ini membuat mereka tidak menempatkan uang sebagai tuan, tapi sebagai pelayan. Bukan uang yang mengatur hidup mereka, tapi merekalah yang memberi arah pada uang itu. Makanya banyak dari mereka yang hidup sederhana meski sudah mapan. Mereka tidak mengejar penampilan luar, tapi kestabilan dalam. Karena mereka tahu, uang yang tenang akan melahirkan hidup yang tenang juga. Ada 3 hal yang biasanya mereka lakukan secara konsisten, dan ini yang sering luput dari perhatian kita. Pertama, mereka selalu memisahkan uang berdasarkan tujuan. Bukan cuma tabungan dan pengeluaran, tapi juga dana darurat, dana pendidikan, dana sosial, dan modal usaha. Setiap uang punya peran masing-masing, dan karena itu mereka tahu persis kemana uangnya pergi, tidak ada yang mengalir begitu saja. Kedua, mereka menunda kenyamanan untuk mengejar kestabilan. Kalimat klasiknya begini, kalau belum kuat pondasinya, jangan dulu bikin atapnya indah. Mereka lebih rela menunda beli barang mahal demi memastikan pondasi finansialnya kokoh dulu, utang terkendali, tabungan aman, dan bisnis punya arus kas sehat. Sedangkan banyak dari kita justru kebalikannya, pengin kelihatan sukses dulu, baru nanti beresin keuangan. Ketiga, mereka membangun kebiasaan finansial, bukan target semata. Mereka tidak sibuk menulis, tahun ini harus punya 100 juta, tapi sibuk memastikan setiap hari bisa menabung walau cuma 10.000. Karena bagi mereka, kebiasaan kecil itu seperti tetes air yang bisa melubangi batu kalau terus-menerus dilakukan. Dan satu hal lagi yang jarang disadari, mereka tidak memisahkan antara cara berpikir bisnis dan cara hidup pribadi. Bagi mereka, semuanya satu sistem. Prinsip hemat, sabar, dan disiplin yang mereka pakai di rumah sama seperti yang mereka bawa ke bisnis. Makanya bisnis mereka tumbuh bukan karena keberuntungan, tapi karena fondasi kebiasaan yang sama. Jadi sebenarnya, trik menabung orang Tionghoa bukan sekadar soal amplop, catatan, atau angka, tapi soal cara berpikir bahwa uang harus dihormati, diarahkan, dan dijaga. Bukan berarti mereka anti menikmati hidup. Mereka hanya paham urutannya. Tanam dulu, baru nikmati hasilnya, bukan sebaliknya. Kalau kita bisa mulai melihat uang seperti itu, bukan sebagai sumber stres, tapi sebagai sahabat yang butuh disiplin, maka rasa cemas soal uang perlahan akan berganti jadi rasa tenang. Dan di tengah kondisi ekonomi yang makin berat, seperti sekarang, ketenangan itu jauh lebih mahal daripada apapun. Saya ingat ada 3 sosok yang menggambarkan konsep ini dengan sangat jelas. Yang pertama Lina, seorang kasir minimarket di Jakarta. Gajinya tidak besar, tapi setiap kali gajian, dia selalu sisihkan 50.000 ke amplop kecil, bertuliskan masa depan. Katanya, kalau saya nggak bisa menabung banyak, saya pastikan tetap menabung sedikit. 3 tahun berlalu, uang itu cukup buat bayar DP rumah kecil di kampungnya. Bukan jumlah besar, tapi kebiasaan kecil itulah yang mengubah hidupnya. Yang kedua Anton, pemilik toko kelontong di Semarang. Dari luar hidupnya sederhana, mobil tua, rumah biasa. Tapi di balik itu, ia punya kebiasaan unik. Setiap kali toko untung, ia bagi hasilnya jadi 4 bagian. Untuk keluarga, tabungan, reinvestasi, dan sedekah. Ia bilang, kalau uang nggak dibagi, nanti uang yang bagi kita. Toko kecilnya yang dulu cuma 1, sekarang jadi 3 cabang. Anton nggak pernah belajar teori keuangan, tapi disiplin dan rasa hormatnya pada uang membuatnya berkembang. Dan yang ketiga, Novi, seorang karyawan muda yang dulu konsumtif. Setelah gagal bayar cicilan motor, ia belajar dari seorang mentor bisnis Tionghoa di kantornya. Mentornya bilang, kamu harus berhenti berpikir bahwa tabungan itu sisa dari hidup. Jadikan tabungan itu bagian dari hidupmu. Sejak itu, Novi mulai pakai sistem amplop, bahkan untuk hal-hal kecil. 2 tahun kemudian, bukan cuma utangnya lunas, tapi ia juga punya tabungan darurat 6 bulan gaji. Yang berubah bukan dompetnya, tapi pikirannya. 3 kisah ini punya satu benang merah. Mereka semua menanam kebiasaan, bukan menunggu momen.
Karena mereka sadar, disiplin itu lebih kuat dari motivasi sesaat. Dan mungkin itu juga yang membuat banyak orang Tionghoa bisa bertahan di tengah krisis, bukan karena mereka punya akses istimewa, tapi karena mereka terbiasa berpikir panjang ketika orang lain sibuk mengejar kesenangan cepat. Sekarang, coba kamu pikirkan sejenak. Selama ini, apakah kamu menabung karena rasa takut atau karena rasa hormat? Apakah kamu menunggu punya uang lebih dulu baru belajar mengatur? Atau kamu mau mulai belajar agar suatu hari uangmu bisa lebih banyak? Coba lihat kembali cara kamu memperlakukan uang hari ini. Apakah uangmu kamu beri tugas atau kamu biarkan pergi tanpa arah? Kalau kamu punya kebiasaan kecil seperti Lina, Anton, atau Novi, apakah kamu bisa melakukannya dengan konsisten? Dan kalau belum, apa yang menghalangi rasa malas, rasa takut, atau karena kamu belum benar-benar percaya bahwa langkah kecil pun bisa membuat perubahan besar. Kita hidup di masa di mana semua serba cepat, tapi uang seperti benih tetap butuh waktu untuk tumbuh. Kita bisa menyiramnya setiap hari atau membiarkannya kering dan hilang begitu saja. Dan disinilah tantangannya. Beranikah kita mulai menghormati uang kita sendiri, bukan dengan menahannya mati-matian, tapi dengan memberi arah dan makna. Pada akhirnya, trik menabung orang Tionghoa bukan soal seberapa pintar mereka menghitung, tapi seberapa bijak mereka memaknai uang. Mereka tahu bahwa uang hanyalah alat yang bisa jadi sumber stres atau sumber kebebasan, tergantung siapa yang mengendalikannya. Kebiasaan kecil seperti menyisihkan sedikit setiap kali menerima uang, memisahkan tujuan finansial, atau menunda kesenangan sementara, itulah bentuk penghormatan pada hidup. Karena menabung bukan sekadar menyimpan uang, tapi juga membangun ketenangan batin. Jadi mungkin hari ini kamu nggak perlu langsung berubah besar-besaran. Mulailah dari hal kecil. Simpan sedikit tapi rutin. Belajar menunda sedikit tapi sadar. Dan percayalah, perlahan kebiasaan itu akan mengubah bukan cuma isi rekeningmu, tapi juga cara kamu memandang hidup. Kalau kamu merasa video ini menyentuh kamu, tekan like, bagikan ke temanmu yang sedang berjuang menata keuangan, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu cerita kecilmu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh.